Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita dapat bertemu kembali dan masih mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mengisi kajian rutin yang biasa dilaksanakan di pimpinan jamaah Gading Kutukan 2. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwasannya yang harusnya mengisi kajian kali ini yaitu guru kita semua, Al-Ustaz Luqmanul Hakim, tapi qadarullah beliau tidak bisa mengisi dikarenakan sakit. Kita doakan semoga sakit beliau menjadi kibarat dan beliau cepat sembuh kembali seperti sedia kala. Hadirin ikhwatu iman, kebetulan tadi pukul 4:04 saya ditelepon oleh Mas Panji, katanya disuruh untuk menjadi badal. Kalau istilah santri itu, kalau istilah orang Sunda mah ganjel. Yang namanya ganjel syarat ya mungkin tidak besar, dalam artian mungkin apa yang saya sampaikan tidaklah lebih baik seperti apa yang dilakukan oleh guru kita semua. Oleh karena itu mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ternyata kurang berkenan atau apa yang saya sampaikan ternyata masih jauh dari kekurangan. Kebetulan karena tadi mendadak dan kebetulan saya sedang berada di hadapan laptop cari makalah, kebetulan ada makalah ini. Saya juga lupa lagi apakah makalah ini pernah disampaikan atau tidak di jamaah ini. Tema yang akan kita bahas yaitu mengenai keutamaan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu ialah kalamullah, firman Allah, munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutawatiru bi tilawati, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam definisi yang lain, al-muta'abbidu bi tilawati, dipandang ibadah ketika membacanya. Itulah definisi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ialah firman Allah, kalam Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Al-Quran ini adalah firman Allah, kalam Allah, ternyata Al-Quran mempunyai keutamaan-keutamaan. Apa saja di antaranya keutamaan Al-Quran? Yang pertama ialah ketika kita mempelajari Al-Quran, maka itu adalah salah satu keutamaan. Jadi ketika ikhwatul iman, bapak dan ibu belajar membaca Al-Quran, maka bapak dan ibu sudah mempunyai keutamaan. Bahkan lebih baik lagi ketika bapak dan ibu selain mempelajari Al-Quran juga mengajarkan Al-Quran. Ini juga akan lebih berfaedah lagi, akan mempunyai fadilah lagi yang sangat luar biasa. Manakala kita mau belajar Al-Quran, kemudian selain belajar juga kita mengajarkan kepada yang lain, terutama kepada anak-anak kita. Kita lihat hadisnya, An Utsman radhiyallahu anhu,
dari Utsman, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allama Qur'ana, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Nah ini, jadi berdasarkan hadis dari Utsman, bahwasanya ketika kita belajar Al-Quran, ditambah lagi dengan kita mengajarkan Al-Quran, maka kita termasuk khairukum, orang yang paling baik. Berarti Pak Bu, luar biasa ketika kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu tidak usah sungkan manakala misalkan kita sudah usia senja, usia kita sudah tua, tapi ternyata kita belum bisa baca Quran, mau belajar lagi, silakan, itu juga lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Nah oleh karena itu misalkan kita belum bisa baca Quran, gak usah malu, gak usah sungkan ketika usia kita sudah tua mau pelajari, gak apa-apa. Kenapa? Siapa tahu kita menjadi khairukum, orang yang paling baik. Man ta'allama Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran. Kan banyak para orang tua yang memang usianya sudah tua tapi tidak bisa baca Quran. Tapi karena ketidakbisaan tersebut, kemudian termotivasi untuk belajar, silakan, gak apa-apa. Bahkan saya lihat di salah satu masjid, itu ada setiap maghrib suka mengadakan baca Quran, belajar Al-Quran. Padahal ternyata orang-orangnya sudah tua, Pak. Dan yang dipelajari bukan Al-Quran, tapi belajar dulu dari Iqra. Kenapa? Karena mereka waktu mudanya, waktu kecilnya ternyata belum bisa baca Quran. Sehingga ketika mereka sekarang sudah kepingin belajar Al-Quran, artinya mereka memaksakan supaya bisa belajar Al-Quran, itu sudah luar biasa. Apalagi manakala kita selain kita belajar juga kita allamahu, mengajarkan Al-Quran, ini juga luar biasa sekali. Oleh karena itu manakala kita sudah bisa baca Quran, silakan ajarkan. Tapi kan saya bukan guru, kata ibu, kata bapak, gak apa-apa. Ketika kita misalkan bukan guru, bukan pengajar, tapi kita punya anak, didiklah anak kita supaya bisa membaca Al-Quran. Kan enak manakala misalkan kita bisa baca Al-Quran, kemudian kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Atau lebih bagus lagi ketika kita ajarkan tidak hanya ke anak-anak kita, tetapi juga kepada murid-murid kita, itu juga luar biasa. Oleh karena itu, saya suka miris Pak Bu ya, mohon maaf nih, dengan orang tua yang lebih memperhatikan pelajaran-pelajaran umum. Misalkan ketika anak tidak bisa bahasa Inggris, maka si orang tua biasanya berani keluar uang walaupun besar, yang penting anak bisa bahasa Inggris, sehingga anak tersebut dikursuskan. Silakan nak kursus belajar bahasa Inggris. Anak ternyata tidak bisa matematika, dikursuskan, silakan nak kursus untuk belajar matematika. Berapapun biayanya, ditebak, dibayar. Tapi ternyata orang tua agak kurang perhatian, mohon maaf, manakala ketika anaknya tidak bisa baca tulis Quran. Kurang ini perhatian. Tapi ketika misalkan tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa matematika, tidak bisa komputer, wah perhatiannya cukup besar sekali. Tapi manakala ternyata anak tidak bisa baca Quran, orang tua biasa-biasa saja, bahkan tidak merasa khawatir manakala anaknya tidak bisa baca Quran. Padahal Al-Quran itu adalah tadi juga kalamullah, firman. Oleh karena itu silakan misalkan anak ibu dikursuskan untuk kursus bahasa Inggris, dikursuskan untuk belajar matematika, dikursuskan untuk belajar ilmu komputer, silakan. Tapi juga perhatikan juga ilmu agamanya. Oleh karena itu ketika misalkan di sini, di jamaah sini,
Setiap maghrib ada kegiatan, maghrib mengaji, anak-anak kita sekarang sedang belajar mengaji, dorong oleh ibu bapak semua, dukung oleh ibu bapak semua. Supaya apa? Supaya mereka lebih rajin lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ketika misalkan anak tersebut belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, belajar baca tulis Quran, belajar juga bacaan sholat jenazah, belajar juga doa-doa, itu akan jadi jariah bagi kita selaku orang tuanya. Kan kita ingin manakala ketika nanti kita meninggal dunia, itu kan, ketika nanti kita meninggal dunia, yang memandikan itu tidak hanya orang lain, tapi anak kita pun ada ikut memandikan. Yang menyolatkan kita ketika meninggal dunia bukan hanya orang lain, tapi anak cucu kita juga harus bisa menyolatkan. Yang mendoakan kita tentu anak cucu kita. Nah, ini bagaimana anak kita bisa menyolatkan kita? Sholat jenazahnya saja anak-anak tidak hafal, tidak bisa, kan rugi bagi kita. Bagaimana anak kita mau mendoakan kita? Doanya juga tidak hafal. Bagaimana anak mau memberikan doa kepada kita, sholatnya juga tidak bisa, malam sholat juga tidak hafal. Nah, ini suatu kerugian bagi kita. Oleh karena itu, jangan lupa perhatikan pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Ketika di sini maghrib mengaji anak-anak, belajar baca Al-Quran, belajar bacaan sholat, belajar bacaan sholat jenazah, belajar doa-doa yang lain, itu adalah akan jadi jariah bagi kita manakala nanti kita sudah meninggal dunia. Dan biasanya juga manakala misalkan anak-anak orang tua terhadap pendidikan umum, mohon maaf ya, itu manakala misalkan anak tidak bisa hadir ke sekolah, tidak bisa datang ke sekolah, wah, si orang tuanya perhatian banget terhadap gurunya. Mohon maaf Bapak, Ibu, ini anak saya tidak bisa hadir. Kenapa? Karena sakit, karena ada kepentingan keluarga. Ada konfirmasi terhadap gurunya. Tapi manakala misalkan anak tersebut sekolah agama atau sekolah mengaji seperti sekarang, ternyata anak tersebut tidak hadir, orang tuanya cuek-cuek saja. Gak ada konfirmasi terhadap gurunya. Ini kurang perhatian terhadap pendidikan agama. Bahkan ketika misalkan anak tidak mau sekolah, orang tua sampai gelisah, si anak tersebut sampai disuruh-suruh untuk sekolah. Tapi manakala anak tersebut tidak mau berangkat untuk mengaji, berangkat untuk sekolah agama, si orang tua biasa-biasa saja. Cek sudah dia manjang mereka ngaji ngaji. Padahal ketika anak tersebut mengaji, yang dikaji adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya yang nanti akan bermanfaat bagi anak tersebut dan juga bagi kita selaku orang tuanya. Kemudian juga biasanya juga ketika misalkan terhadap pendidikan umum, orang tua berani bayar berapapun. Tapi mohon maaf ya, ketika pelajaran pendidikan agama, contoh yang ada di sini, si orang tua misalkan ketika ditagih iuran, ditagih infak oleh pihak madrasah, oleh pihak masjid, dia malah bilang ngaji wae kudu mayar. Begitu seperti itu. Sehingga itu cina gratis lah ngaji wae kudu mayar. Padahal itu adalah pendidikan agama. Biasa perhatian ya kan, agak kurang. Nah, mudah-mudahan di sini tidak terjadi hal yang demikian. Oleh karena itu perhatikanlah pendidikan, lembaga pendidikan yang ada di sini, terutama lembaga pendidikan agama. Perhatikan juga para pengelolanya, perhatikan juga guru-gurunya. Kenapa? Karena mereka sudah berikhlas, berjihad, berjuang untuk mencerdaskan anak didik kita supaya paham akan ilmu agama, bisa baca tulis Al-Quran, bisa bacaan sholat, bisa bacaan sholat jenazah, yang itu nanti akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk kita selaku orang tua. Kemudian hadis berikutnya, tadi kita mempelajari Al-Quran, juga mengajarkan Al-Quran. Nah, hadis berikutnya An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah
Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin, di suatu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka saling mempelajari Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, dan juga mempelajarinya, mentadarusnya, bainahum, di antara mereka, illa najalat alaihimus sakinatu, maka baginya akan turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan juga mereka akan diliputi oleh rahmat, wa haffatuhumul malaikatu, serta akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan menyebut mereka di antara yang ada di sisi. Nah, ini jaminan manakala kita berkumpul di suatu majelis, kemudian kita membaca Al-Quran, sama-sama belajar Al-Quran. Selain membaca Al-Quran juga dipelajari, diperdalam, ditadarus isi Al-Quran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bagi kita sakinah, ketenangan, ketentraman. Yang kedua, akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Kemudian yang ketiga, akan dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, kita akan disebut-sebut oleh Allah nama kita. Itu luar biasa. Ketika kita ada dalam satu majelis, kemudian membahas Al-Quran, belajar Al-Quran. Tidak hanya misalkan kita belajar Al-Quran saja, pengajian pun sama. Ketika misalkan kita sekarang dalam pengajian seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan, kita akan mendapatkan rahmat, kita juga akan dikelilingi oleh para malaikat, nama kita juga akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam pengajian juga sama? Karena dalam pengajian juga kan yang dibahas ialah ayat-ayat Allah. Kata barang siapa yang berkumpul suatu kaum di suatu masjid, di suatu majelis, kemudian membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, kemudian dipelajari itu isi kitab Allah. Pengajian juga kan sama. Nah, itu jaminannya bagi kita semua. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita semua ketika setiap ada acara-acara yang lain, terutama kajian-kajian ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu fikih, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan rahmat, kita akan dikelilingi oleh para malaikat, dan nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, silakan gerakan sekarang. Gerakan maghrib mengaji. Misalkan bapak-bapak pada sholat maghrib sampai menunggu isya, anak-anak ngaji di sebelah sana, bapak-bapaknya di sini. Belajar untuk belajar membaca Al-Quran. Saya mah di rumah gak apa-apa, di rumah juga silakan. Ketimbang misalkan maghrib sampai isya itu waktu kita kosong, tidak dipakai untuk mempelajari Al-Quran, tidak dipakai untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Luar biasa manakala waktu itu kita manfaatkan. Jadi jangan sampai, mohon maaf Bu ya, kita tadarus sering itu getol nate nalika bulan Ramadan kumpul. Bulan Ramadan mah gara retol itu. Bahkan satu bulan bisa tamat 30 juz. Kenapa? Karena memang ada motivasi. Bukan tidak boleh, silakan, itu juga bagus ketika bulan Ramadan. Tapi jangan sampai bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, ternyata di luar bulan Ramadan kita kembali lagi ke awal, jarang lagi baca Quran. Bahkan kalau kita lihat sebetulnya kita bisa berupaya tamat satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz bisa tamat. Satu bulan 30 juz bisa tamat juga. Kenapa satu hari 1 juz bisa tamat? Begini aja, rata-rata Al-Quran itu cetakan-cetakan sekarang 1 juz itu 10 lembar. Mangga ibu bapak ibu etang berasa. Rata-rata Al-Quran itu sajudnya 10 lamar. Upami 10 lamar satu hari bagi misalkan 5 waktu. Setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh bisa kan?
Setelah sholat duhur atau sesudah sholat duhur bisa. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Satu waktu 2 lembar itu saja. Misalkan mau sebelum subuh silakan, sesudah subuh silakan 2 lembar. Nanti duhur 2 lembar lagi. Asar 2 lembar lagi. Maghrib 2 lembar lagi. Isya 2 lembar lagi. Satu hari 10 lembar, 1 juz itu. Silakan ibu bapak buka nanti Quran dulu. Rata-rata 1 juz itu 10 lembar. Itu kita bisa. Saya baca nasi bu tidak bisa 10 lembar, tidak bisa 1 juz. Ya berapa kita mampu? Yang jelas kita ada waktu setiap hari untuk aqra'al Qur'ana kulla yaum. Aku akan membaca Al-Quran setiap hari itu. Tanamkan dalam diri kita. Kenapa? Karena yang dibaca adalah firman Allah, ayat-ayat Allah. Apalagi misalkan kita belajarnya, mempelajari, membaca Al-Qurannya dalam suatu majelis secara bersama-sama untuk mempelajari kitab-kitab Allah. Tadi itu jaminannya sangat luar biasa. Yaitu akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan rahmat dari Allah, dikelilingi oleh para malaikat, juga nama kita akan disebut-sebut oleh Allah. Hadis berikutnya nomor 3, ini juga sama, masih keutamaan mempelajari Al-Quran. An Aisyah qalat, dari Aisyah dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani, orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, ma'asyafaratil kiramil bararah, kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Jadi itu manakala orang mahir pandai membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, dan membacanya secara gagap, uga-ege, arab-arab cenah. Wa huwa alaisakun lahu ajrani, dan ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Itu luar biasa. Jadi ketika kita misalkan mahir, pandai membaca Al-Quran, maka jaminannya kedudukan kita nanti di akhirat akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Kalau kita pandai membaca Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya misalkan saya tidak pandai membaca juga, uga-ege cek sundatan, gagap, arab, sok pahili, mana dal, mana zal, mana sin, mana sod, can apal kene, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang seperti itu akan mendapatkan 2 pahala. Itu adalah orang yang memang tidak bisa lancar baca Quran, tetap dapat 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama karena dia ada kemauannya untuk belajar. Yang kedua dari bacaan yang dia baca. Oleh karena itu sekali lagi gak usah malu, gak usah sungkan. Kita misalkan usia kita sudah tua, tapi tidak bisa baca Quran, belajar saja. Kenapa? Insya Allah ketika kita misalkan mau belajar, walaupun belum lancar, uga-ege, arapa-erep, kita akan mendapatkan 2 pahala. Itu jaminan. Oleh karena itu tidak ada yang sia-sia. Tadi yang lancar, mahir baca Quran, di akhirat dia akan ditemani oleh para malaikat. Orang ternyata belum lancar, belum bisa baca Quran, tetap dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Berikutnya, ini masalah pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillahi, dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya 1 pahala kebaikan, wal hasanatu bi asrin amsalihha, dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, tapi alif itu 1 huruf, walamun harfun, lam 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim 1 huruf. Ini padilah keutamaan
manakala kita membaca Al-Quran. Ternyata ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya itu bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf. Satu huruf dikali 10 itu. Jadi ketika kita misalkan tadi di sini membaca alif lam mim, berapa huruf? Alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Satu huruf kali 10. Sekarang 3 huruf berapa? 30. Ibu satu hari berapa ayat? Ditakdirkan misalkan ibu tadi 2 halaman, 2 lembar, itu berapa huruf? Atau misalkan saya cuma 1 ayat, gak apa-apa. Begini aja, 1 ayat itu berapa huruf? Kali 10. Itu luar biasa dibaca Quran. Oleh karena itu misalkan yang penting adalah mudawamah, rutinnya. Ketimbang misalkan tadi kita hanya baca Quran Ramadan saja. Berarti cuma di Ramadan saja. Padahal misalkan 1 hari misalkan udah aja 5 ayat, gak apa-apa 5 ayat saja. Asal rutin. Bayangkan oleh ibu bapak ketika misalkan kita membaca 5 ayat 1 hari, itu dalam 1 ayat berapa huruf? Ini 5 ayat, berapa puluh huruf? Kali 10, wah luar biasa. Makanya ketika kita misalkan kita mau mencari fadilah, keutamaan dalam hal ibadah, dalam membaca Al-Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran yang dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. 1 huruf dikali 10. Itulah keutamaan fadilah belajar dan juga membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk ke depan lebih lancar lagi, lebih giat lagi membaca, mempelajari Al-Quran. Berikutnya, keutamaan penghafal Al-Quran. Nah, kalau tadi kita membaca, belajar, membaca, juga mengajarkan, sekarang bagaimana keutamaan penghafal Al-Quran. Nah, ternyata dalam hadis an Abi Mas'udin Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, qala dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ummul qaumah, hendaklah yang berhak menjadi imam aqra'uhum li kitabillah, adalah yang paling menguasai bacaan kitab Allah itu Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawaan, apabila dalam bacaan Qurannya sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka dahulukan orang yang paham sunnah. Fa in kanu bis sunnati sawaan, apabila dalam sunnah juga sama, fa'aqdamuhum hijrah, maka dahulukan orang yang dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, apabila dalam hijrah sama, fa'aqdamuhum silman, maka dahulukan orang yang lebih tua. Wala ya'umana rajulur rajula, maka janganlah seseorang menjadi imam fi sultanihi, di suatu daerah kekuasaan orang lain. Wala yaqud fi baitihi ala taqrimati illa bi'idnihi, dan juga janganlah seseorang berada masuk di dalam rumah, duduk di rumah seseorang, di ruang tamunya, kecuali telah mendapatkan izin darinya. Nah, dalam hadis ini dikatakan orang yang menghafal Al-Quran itu dijadikan kriteria pertama menjadi imam. Oleh karena itu, kriteria imam yang pertama ialah orang yang paling banyak sudah lancar bacaan Qurannya, itu kriterianya. Walaupun misalkan masih muda, walaupun masih anak-anak, kalau bacaan Qurannya fasih, hafalan Qurannya banyak, dialah yang cocok dijadikan kriteria selaku imam. Ternyata dalam bacaan Quran, hafalan Qurannya sama, maka kata Rasul, lihat di dalam pemahaman sunnah. Ternyata misalkan, oh dalam sunnah sama, ternyata banyak yang dalam sunnah, maka kata Rasul, siapa yang dulu hijrah, kalau dulu itu. Ternyata dalam hijrah juga sama kedudukannya, siapa yang paling tua, itulah yang berhak menjadi imam. Makanya kriteria imam itu bukan lebih tua dulu, tapi bacaan, hafalan Qurannya itu yang pertama. Tua itu nanti kriteria terakhir sebetulnya. Manakala misalkan dalam hafalan bacaan Qurannya sama, kemudian dalam pemahaman sunnah, kemudian dalam hijrah, kemudian ya baru ditinjau dari segi usia gitu. Makanya kalau seandainya misalkan di sini ada imam, tetap silakan. Dan di sini kan dikatakan janganlah seseorang mengimami di suatu daerah yang memang bukan kekuasaan, kecuali atas izin imam setempat.
Oleh karena itu di masjid-masjid kita itu sudah ditentukan siapa imamnya. Jadi jangan sampai misalkan imamnya sudah ditetapkan, kemudian datang tamu, walaupun tamu tersebut misalkan dari pimpinan cabang ataupun pimpinan daerah, maka si tamu tersebut jangan sekonyong-konyong berani menjadi imam kalau tanpa izin dari imam setempat. Di sini kan dikatakan wala ya umana rajulur pisul tonihi. Janganlah seseorang mengimami di suatu daerah yang memang bukan kekuasaannya, bukan haknya. Walaupun itu misalkan pimpinan cabang, kecuali kalau sudah biidnihi, diizinkan. Kata imam setempat, mangga ustaz katoin baru itu. Tapi kalau tanpa izin jangan berani untuk menjadi imam. Kenapa? Karena sudah ditentukan imam. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian poin yang terakhir, wala yaqud fi baitihi ala tikrometihi ila bi'inihi. Dan janganlah kamu duduk di rumah seseorang di ruang tamunya kecuali telah mendapatkan izin darinya. Ini juga adab dalam bertamu. Ketika kita misalkan masuk ke rumah seseorang, assalamualaikum. Kemudian kata pribumi, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Berarti disuruh apa? Masuk. Boleh duduk? Boleh duduk? Jangan. Kita baru suruh apa? Silakan masuk. Oleh karena itu berdiri saja dulu. Nanti kata saat pribumi, silakan duduk. Baru apa? Duduk. Kenapa kan di sini dikatakan wala yaqud fi baitihi ala tikromatihi ila bi'idnihi, itu yang terakhir. Jangan seseorang duduk di rumah seseorang di ruang tamunya kecuali telah mendapatkan izin darinya. Maka kita harus paham, ini si pribumi menyuruh apa? Silakan masuk. Ya kita masuk. Jangan kita masuk kemudian masuk ke kamarnya, masuk ke WC-nya, jangan. Berdiri saja dulu. Ketika kata pribumi, silakan duduk, baru duduk. Nah, itu dalam adab. Kemudian berikutnya, keutamaan penghafal Al-Quran. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW telah bersabda, yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud, jamiluhum fi siyabihim, selimutilah mereka, bukan aku ya, selimutilah mereka fi siyabihim, dengan baju-bajunya. Mohon maaf, itu selimutilah aku, bukan aku ya, selimutilah mereka. Qala wa ja'ala yadbinu fil qabri rahta qala wa qala qaddimu aksaruhum qur'ana. Maka Rasulullah SAW bersabda, berkata Abdullah, beberapa orang dikubur dalam satu makam. Rasulullah bersabda, dahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara mereka. Ini keutamaan ketika dalam hal penguburan. Mohon maaf ya. Ketika terjadi perang Uhud, itu kan banyak syuhada yang meninggal dunia. Sehingga pada saat itu, karena banyaknya yang meninggal dunia, Rasulullah SAW sampai memerintahkan kepada para sahabat, udah aja kuburkan dalam satu lubang. Menurut apa digunungkan? Sebab kalau seandainya misalkan menggali satu lubang satu, itu akan capek dan juga akan menyita waktu. Maka kata Rasulullah SAW pada waktu itu, jamiluhum bisyabihim, selimutilah mereka dengan baju-baju mereka. Kenapa? Gak usah dimandikan itu jenazah syuhada, gak usah pakai itu saja. Silakan, tinggal dikuburkan. Bagaimana kuburnya? Kata Rasul, dahulukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu Pak. Ya, dahulukan, ini keutamaan penghafal Al-Quran. Kata Rasul, dahulukan orang yang paling banyak bacaan Qur'annya. Gimana caranya? Misalkan, kalau seandainya ada yang meninggal 5 orang, maka mau di satu lubangkan A, B, C, D, E, maka yang paling depan siapa yang paling banyak bacaan Quran. Itu dalam pengukuran, sampai dalam pengukuran kan. Apalagi misalkan masih dalam keadaan hidup, diistimewakan penghafal Quran itu. Sudah mati saja oleh Rasul sampai diistimewakan. Kata Rasul, dahulukan orang yang paling banyak hafalan Quran. Gimana caranya? Gali 10 lubang, kemudian 5 ini mana yang paling banyak baca Quran, dahulukan di depan. Berarti sebelah ini yang punya, sebelah apa? Barat ya misalkan ini. Barat betul? Sebelah barat sini. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Dijajarkan saja sih untuk dikuburkan. Kalau seandainya misalkan mau dalam satu lubang ada
satu lubang ada beberapa jenazah yang mau dikuburkan. Kata Rasul kan seperti itu. Itu ketika terjadi perang Uhud. Kenapa? Karena sekali lagi banyaknya syuhada, banyaknya orang yang syahid. Sampai karena terlalu banyak, kata Rasul, udah satu lubang aja. Satu lubang berapa orang? Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, dahulukan orang yang paling banyak, qaddimu aksaruhum Qur'an. Dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Quran. Itu luar biasa ya. Jadi penghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu dihargai oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya harus ikhlas dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Artinya ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mengajarkan Al-Quran, harus ikhlas, mardotillah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura 2 ayat 20, man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu. Wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Artinya begini, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita mengajarkan Al-Quran, tujuan kita apakah keduniaan atau keakhiratan, itu maksudnya. Kalau kita misalkan tujuannya hanya untuk keduniaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan nu'tihi, akan berikan pahala itu di dunia saja. Kalau tujuannya keduniaan. Tapi kalau seandainya misalkan tujuannya adalah keakhiratan, najid lahu fi harsihi, maka akan aku tambah pahalanya, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Artinya kita belajar Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, jangan karena tujuan keduniaan, tapi harus tujuan keakhiratan. Ketika kita tujuan keakhiratan, maka dunia akan tercapai. Tapi manakala kita tujuannya hanya keduniaan, akhirat belum tentu tercapai. Itu saja. Saya gambarkan begini. Iwatu Iman dari sini, dari Gading mau berangkat ke Banjaran. Mau berangkat ke Banjaran. Otomatis dari sini akan melewati Ciluncat, Cangkuang, Ciherang, Kamasan, baru Banjaran. Betul? Jadi kita misalkan tujuan mau ke Banjaran, otomatis Kamasan kelewatan Bu. Kelewat, kenapa? Karena kita tujuannya mau ke mana? Ke Banjaran. Sekarang begini, kita misalkan tujuannya mau ke Banjaran, mau ke Bale Endah misalkan. Kita sekarang tujuannya mau ke Bale Endah, tapi cuman sampai misalkan Banjaran, akan sampai tidak? Contoh begini, kita misalkan tujuan, kita ternyata mengharapkan cuman mau ke Ciluncat, misalkan contoh saja lah yang dekat, mau ke Ciluncat, apakah Ciherang akan terlewati? Sekali lagi, kita mau ke Ciluncat, Ciherang akan terlewati tidak? Tidak, kenapa? Karena kita tujuannya sampai mana? Ciluncat. Oleh karena itu, ketika kita tujuannya dunia, akhirat tidak akan tercapai. Tapi manakala kita tujuannya akhirat, maka dunia pasti tercapai. Itu saja. Kita tujuan mau ke Banjaran, pasti itu Ciluncat. Kemudian Ciherang, Kamasan terlewati. Tapi kalau seandainya tujuan cuma Ciluncat, maka jangan harap Ciherang, Kamasan terlewati. Kenapa? Kita tujuan cuma sampai Ciluncat. Ketika kita tujuannya misalkan dunia, jangan mengharapkan dapat akhirat. Tapi manakala kita tujuannya akhirat, insya Allah dunia juga akan tercapai. Atau saya gambarkan misalkan dalam bahasa Sunda begini aja lah. Ada orang disuruh untuk mencangkul sawah, dititah macul pabunya, dititah macul. Kuno boga sawah teh macul weh, aya weh belut. Buruh menang, belut oge menang. Upah dapat, belut juga dapat. Kenapa? Karena dia disuruh untuk mencangkul sawah. Kebetulan ketika mencangkul ada belut, ambil saja. Sekarang begini tujuannya, dia itu tujuannya untuk mengalah belut, mencari belut. Kemudian sawah orang lain, sawah batur dipancongan, nepikeun ka kenging 10 kotang, kata sawah batur dipanculan, belut dapat, belutna kenging, ari buruh kenging mual, buruh kenging ada tujuannya naon? Dari kalau belut tujuannya lagi, lain rek macul. Tapi
Tapi lamun kitu mah tujuanan rek macul cek boga teh oh sok paculan cek. Pas kitu aya belut kenging. Buru oge kenging. Begitu pun juga kita ketika kita tujuannya dunia jangan harap mendapatkan akhirat. Tapi manakala kita tujuan akhirat insya Allah dunia juga akan tercapai. Berikutnya ini hadis yang cukup panjang tapi kita lihat terjemahnya sajalah. Dari Abu Hurairah, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas dia bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan ditantangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu diperintahkan kepadanya kenikmatan, diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi Engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini kerugian yang sangat besar. Jadi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan keindahan-keindahan surga. Kemudian dipanggil satu-satu. Kemudian yang pertama dipanggil ialah yang mati syahid dulu. Kemudian orang tersebut datang menghampiri Allah, menghadap kepada Allah. Kemudian kata Allah, amal apa yang pernah kamu lakukan? Kata orang tersebut, saya berjuang di jalan Engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Bagaimana kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjuang, kamu berperang di jalan Allah bukan karena aku, tapi kamu ingin disebut sebagai orang pemberani. Udah aja, bagi kamu adalah tempatnya di neraka. Kemudian didatangkan pula orang yang suka belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian kata Allah, amal apa yang pernah kamu lakukan? Orang tersebut mengatakan, saya belajar ilmu Al-Quran, saya belajar ilmu agama, kemudian juga saya mengajarkannya. Itulah yang amal saya, sehingga saya berhak untuk masuk surga. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu belajar Al-Quran, kamu menghafal Al-Quran karena kamu ingin disebut orang yang pandai, orang yang mahir dalam membacanya. Udah, tempat kamu bukan di surga tapi di neraka. Artinya orang tersebut adalah kembali kepada niat kita. Ketika kita niatnya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, apa tujuannya? Apakah ingin disebut orang yang pandai atau memang karena mengharapkan keriduan Allah? Rugi sekali orang yang tujuannya hanya sekali lagi keduniaan. Berikutnya, mas kawin dengan bacaan Al-Quran. Boleh tidak mas kawin dengan bacaan Al-Quran? Kita lihat kepada terjemahnya saja supaya tidak berusaha. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, seorang wanita mendatangi Nabi dan berkata bahwasanya ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda, aku tidak berhasrat terhadap wanita itu. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda, berikanlah mahar berupa pakaian padanya. Laki-laki itu berkata, aku tidak punya. Beliau pun bersabda kembali, berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi. Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu memiliki hafalan Al-Quran? Laki-laki itu menjawab, ya, surat ini dan ini. Maka beliau bersabda, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al-Quran. Ini kasus kan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian datanglah seorang wanita. Yang wanita tersebut menyerahkan dirinya kepada Rasulullah supaya ditikah gitu. Aku hibahkan diriku pada innaha qad wahabat nafsaha lillah. Aku hibahkan diriku kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Tapi ternyata Rasul tidak berhasrat terhadap wanita itu, tidak mau untuk menikahi wanita itu. Kemudian Rasul bersabda, siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang akan menikahi wanita ini? Kemudian ada laki-laki yang berdiri,
saya saja ya Rasulullah, tikahkan saya dengan wanita itu. Begitu kata Rasulullah, kata orang tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, kamu betul mau menikahi dia? Ya betul. Cari di rumah untuk mas kawinnya pakaian. Kata orang tersebut, saya tidak punya pakaian ya Rasulullah, tidak punya kain untuk dijadikan mas kawin. Cari aja di rumah cincin walaupun terbuat dari besi gitu. Dia pulang mencari di rumah sugani mencukur maya batu akik gitulah. Ternyata di rumah dicari-cari gak ada itu cincin dari besi juga. Kembali kepada Rasul, ya Rasulullah cincin dari besi pun tidak ada. Bagaimana kata Rasul? Begini aja lah, kamu hafal surat apa? Kata orang tersebut, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, udah kamu nikahkan dengan hafalan bacaan Quran yang baru kamu sebutkan. Ditikahkan oleh Pak Rasul. Mas kawinnya kunaon? Hafalan Al-Quran. Hari takin yang dibacakan. Di orang kan ayatnya sok dijadikan mas kawin. Perangkat ala sholat. Ngaduka, tata sok dianggo, aduka henteu. Tapi weku Al-Quran, tata sok dibaca, tanah pintu. Padahal ketika dijadikan mas kawin harus dipakai itu. Harus dimanfaatkan, harus digunakan. Artinya kembali kepada di sini bahwasanya boleh mas kawin ketika seorang laki-laki menikah perempuan, mas kawinnya dengan bacaan Al-Quran. Yang terakhir, hukum menyentuh dan membaca Al-Quran bagi yang berhadas. Ini kan ada anggapan bahwasanya ketika kita berhadas, ketika kita misalkan dalam keadaan junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kita lihat hadisnya, terjemahnya dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya yang mengatakan dalam surat Nabi untuk Amr bin Hajam disebutkan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah suci. Ini hadisnya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah suci. Artinya menurut hadis ini, pemahaman hadis ini, bahwasanya kita tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas, harus dalam keadaan suci. Tapi sayang seribu sayang, hadis ini doib karena Abu Bakar tidak bertemu dengan Amr bin Hajam. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, hadisnya doib, tidak usah diamalkan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kan ada ayatnya, la yamassuhu illa al-mutahharun. Biasanya bisa dilihat dalam Quran tersebut, di jilidnya ada tulisan itu, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah disucikan. Keterangan ayat tersebut bukan merupakan larangan menyentuh Al-Quran orang yang tidak suci atau junub. Karena orang yang disucikan tersebut maksudnya ialah para malaikat, bukan manusia. Begini Bu, Pak. Ada orang yang beranggapan tidak boleh menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran kalau seandainya dia dalam keadaan junub, dalam keadaan berhadas. Berarti mau menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Minimal apa? Wudu dulu. Kalau ternyata berdasarkan hadis yang tadi tidak bisa diamalkan, hadisnya doib. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? La yamassuhu illa al-mutahharun. Itu salah pemahaman. Kenapa salah pemahaman? Karena ayat itu berhubungan bukan tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan harus suci, bukan. Jadi menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci bukan. Tapi maksud ayat itu begini. Dahulu zaman Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy beranggapan Quran itu bukanlah firman Allah ketika di Lauhul Mahfuz, tapi Quran itu ialah datanya dari setan. Begitu maksudnya. Quran itu datangnya dari setan. Maka turunlah ayat ini. Bukan Rasul yang menjawab, tapi Allah langsung. Quran itu adalah firman. Tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran illa al-mutahharun, kecuali orang yang disucikan. Siapa al-mutahharun itu? Yaitu para malaikat. Artinya setan, iblis tidak akan bisa menyentuh Al-Quran dulu di Lauhul Mahfuz. Gak akan bisa. Kecuali siapa? Al-mutahharun, itu para malaikat. Artinya hadis ini, ayat ini bukan harus kita tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, bukan. Tapi sekali lagi Al-Mutahharun di sana adalah para malaikat, berhubungan dulu Al-Quran ketika ada di Lauhul Mahfuz. Kan Al-Quran itu berturun secara dua tahap. Dari Allah secara sekaligus blok langsung mati Lauhul Mahfuz. Tapi Lauhul Mahfuz kepada Rasulullah secara berangsur-angsur dan 30 juz. Nah, orang-orang kafir Quraisy beranggapan yang di Lauhul Mahfuz itu maka turunnya adalah bukan firman Allah tapi firman setan, begitu. Maka dibantah, setan mah tidak akan bisa menyentuh Al-Quran waktu Lauhul Mahfuz kecuali para malaikat.
Kemudian kita bayangkan secara logika. Logika begini saja. Kalau seandainya misalkan tidak boleh menyentuh Al-Quran, kecuali kita harus suci, bagaimana kalau pedagang Al-Quran? Kebayang tuh, Bu? Ibu-ibu ditakdirkan icalan Al-Quran, pedagang Quran. Kata ayah weh nu bade meser, ibu ieu bade meser kuan, mangga. Nu mana nu ieu mangga sok cana. Sabaraha ibu besak kitu. Sok atuh ibu bungkus teu tiasa, ibu mah teu tiasa bungkus. Nah, da ibu na meju head. Pada kitu ibu icalan Quran. Pasti ibu bakal ribet gitu. Udah aja pegang saja Quran, gak apa-apa sih. Kenapa? Boleh memegang Al-Quran walaupun kita dalam keadaan junub. Karunya kita tukang dagang Quran. Kemudian yang terakhir ini juga lebih parah. La yaqra'ul haidu wala junubu wala nufasau Al-Quran. Wanita haid, orang yang junub dan juga wanita yang sedang nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi untung Bu hadis ini doib karena ada rawi yang namanya Yahya ibnu Abi Unaisa. Jadi begini. Seandainya misalkan orang yang junub, orang yang haid, istri yang haid, wanita yang nifas tidak boleh membaca Al-Quran, ini juga akan jadi masalah. Gimana? Kalau ibu lagi haid, lagi nifas, kemudian tidak boleh baca Quran, ibu kabayangnya upami pada tuan, pada imam, ibu bakal mengucapkan bismillah mual. Cikgu hari bismillah lapan Quran sanes. Berarti itu semua bismillah. Salam ibu nuju haid. Nah, dapat kening cenah maca Quran. Pada gitu ibu. Komo misalkan aya pengumuman di masjid teh. Parantos nantunkeun bapak anu nembe tabuh 10. Cek ibu teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Arti teh nuju haid. Cikgu ari innalillahi wa inna ilaihi raji'un lapan Quran sanes. Berarti ibu teu ngucapkeun eta atuh. Nya, ribet. Padahal untuk hadisna doi. Oleh karena itu kesimpulannya yang junub, yang haid, yang berhadas boleh baca Quran. Ibu lagi haid silahkan Bu baca Quran. Ibu lagi nifas silahkan kalau mau baca Quran. Yang tidak boleh itu lagi haid, lagi nifas, lagi junub, yaitu melaksanakan sholat dan juga masuk berada di dalam masjid, itu yang tidak boleh. Kalau mau baca Quran mah silahkan saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan kajian malam ini dengan begitu jelas dan begitu detail mengenai keutamaan Al-Quran, yang mana di situ ada keutamaan mempelajari, membaca, dan satu lagi menghafalnya. Dan setelah itu tentunya kita jangan lupa untuk berusaha untuk selalu mengamalkannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar.